Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam banyak aturan, seringkali manusia taat buta. Ketaatan tanpa mempertimbangkan, tanpa mengkritisi. Kenapa sih kita harus melakukan ini? Dan kenapa sih ini tidak boleh? Saudara-saudariku, manusia harus menjadi pusat pokok tujuan aturan itu. Maka aturan tidak boleh hanya sekedar dijalankan tanpa mengerti apa maksud utama dari aturan. Orang berpuasa tujuannya semata-mata untuk semakin membuat kita peduli dengan sesama. Untuk semakin membuat hati kita tergerak oleh belas kasihan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, yang menderita. Maka ketika ada orang hampir mati kelaparan, dan walaupun makanan itu dikatakan aturannya tidak boleh dimakan selain oleh orang tertentu, selain oleh raja, oleh pemimpin, oleh para imam dan sebagainya, tetap dengan aturan itu. Tapi kalau ada orang mau mati kelaparan, maka dia lebih penting. Tapi seringkali kan kalau kita ke rumah sakit kita di Indonesia, orang ini sudah mau mati, tapi datang, mana BPJS-nya, mana surat-suratnya. Apalagi kalau kita di sini seringkali kenyataan puskesmas tanya, agamanya apa? Padahal kita sama-sama warga negara Indonesia. Dia tidak urus dulu orang yang sakit ini, malah menanyakan sesuatu yang tidak penting. Agamanya apa? Seolah-olah kalau agamanya sama, maka dia mau urus. Tapi kalau agamanya beda, dia tidak mau urus. Aturan membuat kita jadi terpecah belah. Ini yang tidak dikehendak oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau supaya nilai utama aturan harus tetap pada manusia. Manusia paling penting. Maka semoga hari ini juga kita berdoa untuk Suster Evri yang masih kurang sehat supaya cepat sembuh. Dan juga untuk semua yang sakit dalam misa live streaming ini. Untuk semua yang mungkin mengalami ketidakadilan atau juga memperlakukan anak-anak secara beda-beda. Seringkali ya, kalau Romo saat ini beberapa kali nonton film yang mengisahkan tentang perlakuan kepada anak tiri dan anak kandung. Anak tiri atau anak adopsi itu seringkali diperlakukan sangat berbeda. Padahal mungkin dulu mereka belum punya anak, mereka memperlakukan anak itu sangat baik. Tapi begitu mereka punya anak sendiri, mereka memperlakukan secara berbeda sekali. Jauh berbeda. Maka saudara-saudariku yang terkasih, untuk apa semua itu? Apakah dengan melakukan itu kita lebih puas, lebih bahagia? Maka mari kita melihat kembali ke kedalaman hati kita. Aturan dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk taat buta kepada aturan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.